Ayo kita baca Amsal 31 mulai ayat 10. Ini bicara tentang istri yang cakap. Ini bagus sekali. Saya ingat dulu ketika masih kuliah ada pemahaman Alkitab dan ada kelompok teman-teman putri yang bahas ini. Lalu mereka menjadikan pokok doa ya. Waktu itu kan masih kuliah, pada belum menikah. Jadi mereka berdoa supaya mereka menjadi wanita yang disiapkan Tuhan untuk menjadi penolong ya, yang sepadan bagi suaminya dan juga menjadi berkat ya bagi banyak orang lain. Nah, coba kita lihat ya dari ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ya, istri yang cakap ini menarik ya. Dalam bahasa aslinya itu kata cakap itu diterjemahkan juga sebagai istri yang kuat ya. Kekuatan ya, might, kemudian ada kata efisiensi ya. Jadi memang ternyata kalau dipelajari tugas sebagai seorang istri itu ternyata berat ya. Karena boleh dikatakan kalaupun nggak bekerja ya, itu tugasnya ya nyaris 24 jam sehari ya, karena dia menangani banyak hal ya. Ketika suaminya bekerja, dia tangani rumah, urusan anak-anak ya, ke sekolah dan sebagainya ya, dan sebagainya, banyak sekali ya. Jadi di samping itu dia juga menjadi penopang ya, pendoa bagi suaminya, sebagai penolong ya. Jadi perannya memang sangat besar dan tidak digaji ya. Ya artinya ya beda kan kalau dia kerja di kantor, dia ada gaji untuk jam kerja yang dia keluarkan dalam pekerjaannya. Tapi kalau ini enggak ya. Hati suaminya percaya kepadanya dan ia berbuat baik, tidak berbuat jahat ya sepanjang umurnya. Nah, ini istri yang ideal dan menjadi salah satu ya yang bisa dipelajari ya. Kita lihat ayat berikutnya ya, ayat 13, 14, 15. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Jadi artinya dia ini nggak malas ya. Dia hobi bekerja, beres-beres rumah ya. Dia produktif ya istilahnya. Lalu ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ini luar biasa. Saya punya teman yang suami istri itu insinyur ya, satu jurusan, dan mereka lulus ya, bekerja cukup bagus. Nah, sementara suaminya itu bekerja di perusahaan, istrinya di rumah itu tidak hanya ngurusin anak ya, tapi dia bisa punya kreasi itu untuk itu zaman itu di tempat dia tinggal tuh belum ada kayak Indomaret atau Alfamart ya. Tapi dia bisa mengatur sehingga dia menjadi supplier ya, bahan-bahan kebutuhan pokok ya, sembako berlingkungannya, minyak goreng, beras dan sebagainya. Jadi ini benar-benar kayak pedagang ya, dan hebat sekali ya. Jadi betul-betul seperti ya pedagang ya, saudagar. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, saya ingat beberapa tahun yang lalu, istri saya selalu bangun pagi untuk menyiapkan banyak hal ya di rumah. Lalu setelah anak-anak mulai bertumbuh remaja, kami atur ya, sehingga setiap anak itu pagi harus bangun ganti-gantian ya, nyiapin semua yang biasa disiapkan istri saya pagi hari ya.
Dan itu ternyata bisa ya berjalan dengan baik. Ya tadinya ya kasihan juga. Setiap pagi dia mesti bangun, ya, nyiapin semuanya ya. Untuk ada mertua dulu tinggal ya, untuk siapin makanan, kemudian banyak hal ya secara rutin. Tapi ternyata itu bisa didelegasikan kepada anak-anak dan secara bergantian mereka mengurusnya ya, mengatur itu. Juga malam ketika mau tidur ya bergantian itu sudah ditugaskan siapa yang bereskan meja makan, tutup pintu, kunci pintu, cek jendela dan sebagainya. Tapi sebelumnya nyaris ya istri saya mengerjakan hal itu ya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ini seorang manajer yang baik ya, ini luar biasa. Kita lihat ayat berikutnya ya, ayat 16, 17 dan 18. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Saya punya teman yang ibunya itu pinter sekali bisnis. Sampai banyak hal dia pikirkan yang saya nggak masuk dalam pikiran saya. Dia bisa punya tanah ya, propertinya banyak ya, dia beli tanah ya, kemudian dia beli rumah dan sebagainya ya. Lalu yang tanah itu dia pernah terpikir untuk mengelola itu jadi kuburan swasta ya. Jadi orang kalau mau cari makam tuh bisa di situ gitu. Saya nggak tahu tuh jadi dijalankan apa enggak ya, tapi artinya dia ini orang yang kreatif ya, beli tanah, beli ladang, kemudian dia buat itu menghasilkan. Ya. Lalu ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Nah sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang khotbah dan ayat ini sangat memberkati ya. Waktu dibagikan, lucu memang tapi bagus sekali. Dia bilang begini, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Artinya ada pinggangnya. Jadi hamba Tuhan ini cerita, banyak wanita waktu masih bujang itu ada pinggangnya, ya langsing ya. Tapi begitu sudah married nggak ada pinggang lagi, lurus dari atas ke bawah katanya. Karena mungkin sibuk mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga. Apalagi bagi wanita yang tidak bekerja ya. Nyaris di rumah dia mungkin pakai daster aja ya. Jadi berubah drastis. Beda kalau yang bekerja, mau nggak mau itu kan pagi bangun harus rapi ya, pergi ke kantor. Tapi umumnya biasanya kalau sudah menikah itu ya badan itu ya melar ya, apalagi setelah melahirkan, setelah punya banyak anak. Di sisi lain saya tahu ya dan melihat banyak wanita yang tetap ingin punya penampilan seperti sebelum menikah. Ya. Bukan kurus ya maksudnya, tapi langsing. Dan untuk itu ya perlu usaha ya. Tentu perlu ada yang bagai dilakukan. Dulu ada satu pembawa acara terkenal, badannya gemuk ya, dan dia punya moto "Big is beautiful". Tapi ketika dia sadar bahwa ternyata itu menyangkut kesehatan, dia lakukan bagiannya dengan baik sehingga dia berubah menjadi wanita yang langsing dan kelihatan ya karena dia mau sehat ya. Jadi itu dia peroleh. 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari, pelitanya tidak padam. Ya, jadi dia menghitung semua pengeluaran dengan baik, dia memastikan bahwa ini cash flow terpelihara dengan baik. Jadi ini seorang manajer keuangan yang baik juga ya. Ayat berikutnya ya, 19, 20, 21. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Jadi ini kalau zaman dulu khususnya ya, saya ingat tuh ibu saya tuh punya mesin jahit dulu, ya zaman dulu. Jadi kalau ada pakaian robek atau apapun, dia bisa jahit ya. Bahkan bisa potong pakaian ya, belajar. Paling tinggal mengobrasnya aja ya, dibawa ke tukang obras. Tapi pakaian tuh nyaris bisa dibuat ya. Ini wanita ya, yang digambarkan di kitab Amsal ini. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi murah hati ya, banyak menolong orang lain. Ya, tidak menutup mata kepada orang-orang yang berkekurangan. Ya. Lalu ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya,
karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Waktu saya pergi ke Amerika, ya, adik saya ada di sana dan terbiasa untuk sebenarnya tinggal di Indonesia dengan iklim yang tropis, ya. Jadi nyaris cuma ada musim panas atau musim hujan, tapi tinggal di negara yang 4 musim, ya, mau nggak mau ya harus mempersiapkan diri untuk kalau musim dingin, ya. Jadi itu ada pakaian-pakaian yang memang disimpan dan hanya dikeluarkan kalau musim dingin, ya, kalau ada salju. Dan saya melihat bagaimana dia mesti terampil, ya, menyiapkan itu, mengatur segala sesuatunya, ya, buat suami, buat anak-anaknya, sehingga selalu terpelihara dengan baik, ya, keluarganya. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Saya pernah ditujukan, ya, karena waktu saya ke sana itu bukan musim dingin, tapi ya menjelang dingin, ya, tapi lumayan buat saya yang biasa tinggal di negeri tropis, ya, itu lumayan dingin. Lalu ketika ada salju itu ternyata harus lakukan bagian dengan baik juga, ya. Tidak hanya untuk mobil yang diparkir di halaman, ya. Karena kalau saljunya numpuk makin tebal, nggak pernah disingkirkan, itu akan berat buat atap mobil, juga buat atap rumah, ya. Jadi ternyata itu perlu satu skill juga, ya, untuk mengatur itu semua. Ayat berikutnya, ya, kita lihat ini, ya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan, ya, artinya dia tahu untuk ke depan itu persiapan-persiapan dia sudah buat, ya. Itu sebabnya ini hebat, ya. Mungkin tidak belajar secara khusus di sekolah, tapi belajar untuk melihat jauh ke depan, menyiapkan segalanya dengan baik. Ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, ini saya ingat masa-masa ketika saya kecil, bagaimana ibu saya itu kalau mengajar memang dengan lemah lembut, ya. Dan itu naluri seorang ibu, ya. Ya, ada masa ketika ada momen yang saya nggak lupa, ya. Waktu itu saya sekolah masuk di TK, ya. Kemudian ketika saya belajar menulis, itu kan mengikuti tulisan yang guru tulis, ya, di papan tulis itu. Bukan whiteboard, ya, blackboard, ya, pakai kapur itu. Dia tulis misalnya huruf A, huruf B, ya, huruf C gitu. Lalu ada garisnya. Nah, ada buku yang khusus untuk menulis, ya, ada garisnya. Lalu kalau saya nulis, ya, itu miring. Jadi tidak bisa dalam satu garis itu. Hurufnya akan memotong garis jadi miring ke bawah, ya. Sampai saya tuh dipindahkan duduk paling depan, dimajuin lagi deket blackboard, ya, supaya bisa lihat lebih dengan jelas. Tapi tetap miring, ya. Dan waktu hasil-hasilnya itu dikasih kepada ibu saya, ya, raportnya itu ya pekerjaan selama sekolah itu ditunjukkan. Saya lihat ibu saya sedih ngelihat saya seperti itu, ya. Dan ya dengan lemah lembut mengajar, ya, memberi semangat, ya. Itu juga hal yang dilakukan oleh ibu dari kalau nggak salah Thomas Alva Edison, ya, yang gurunya bilang ini nggak ada harapan, ini murid ini nggak punya kemampuan, ya. Gurunya kasih label, anakmu nggak bisa sekolah di sini karena dia nggak mampu, ya. Dia harus sekolah di sekolah luar biasa. Lalu ini anaknya tanya, apa itu Bu tulisannya? Ya, ibunya bilang enggak. Gurunya bilang kamu ini terlalu pandai sehingga guru nggak mampu ngajar kamu, ya. Ayo saya ajarin kamu. Dan ibunya ngajarin sehingga akhirnya orang ini, ya, kalau nggak salah Thomas Alva Edison itu menjadi penemu yang luar biasa. Nah, belakangan setelah ibunya meninggal, nah tulisannya dibaca, ya, oleh anak tersebut dan ternyata dia baru tahu. Gurunya menganggap dia nggak mampu, tapi ibunya, ya, mengawasi dengan baik, ya, sehingga dia menjadi anak luar biasa.
Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi dia mengajar untuk senantiasa rajin ya. Ya, luar biasa. Lalu ayat berikutnya nih, ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Saya kira ini yang paling luar biasa ya. Upah reward dari seorang istri adalah ketika anak-anaknya bersyukur, berbahagia, ya mengucapkan terima kasih, dan terutama suaminya memuji dia. Ya. Dan ini pujian dari suaminya ini. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ya. Ayat 30 lalu ya, kebolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah ini kalau bagi wanita ya, tapi kalau bagi secara umum ya, kecantikan adalah sia-sia. Ya, ratu kecantikan pun tiap tahun berganti kan, ya Putri Indonesia atau Miss Internasional ya, Miss Universe itu selalu berganti-ganti tiap tahun karena kecantikan itu tidak abadi ya. Jadi kalau dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, bagi pria ya ketampanan itu juga tidak abadi ya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah soal takut akan Tuhan, respect kepada Tuhan itu pilihan yang bisa kita buat. Dan banyak ayat di Alkitab yang mengatakan kalau kita punya sikap takut akan Tuhan, itu akan berpengaruh pada penampilan kita. Ya, pada mata kita menjadi berseri-seri, pada wajah kita juga ya. Dan itu tidak pernah sia-sia kalau kita punya sikap takut akan Tuhan. Lalu ayat 31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ini ayat-ayat yang bagus ya di Amsal 31 ini. Seperti saya bilang tadi, ya beberapa teman itu kemudian ya membuat pemahaman Alkitab khusus ya tentang wanita, tentang istri dari ayat-ayat ini. Hal-hal apa yang bisa dipelajari, yang bisa dipraktekkan, sehingga tidak hanya baik buat kita ya secara pribadi ya, tapi juga bagi orang lain ya, bagi banyak orang lain. Saya ingat ada buku ya yang ditulis oleh seorang pendeta, judulnya Surat-surat kepada Karen. Nah ini Karen ini anak seorang pendeta yang mau married dan dia minta bapaknya sebagai pendeta memberikan saran ya. Daddy ya please teach me ya, ajari aku supaya suamiku akan mencintaiku seumur hidupku ya, kira-kira seumur hidupnya, kira-kira seperti itulah hal praktis. Lalu ditulis sebuah buku ya, surat sebenarnya, kumpulan surat menjadi sebuah buku ya, judulnya Surat-surat kepada Karen. Nah dia tulis banyak sekali itu dari bab 1 sampai ada berapa bab tuh ya. Saya sangat diberkati baca itu ya. Hal-hal praktis ya. Bagaimana seorang wanita ya atau istri itu bersikap. Tapi juga kemudian ada buku lain, surat-surat kepada Philips. Nah, kalau ini surat yang dikirimkan kepada anak laki-lakinya yang akan menikah. Hal-hal praktis yang perlu dilakukan, disiapkan bagi seorang pria yang akan menjadi suami ya. Dan yang menarik, kata pengantar dari buku itu adalah ditulis begini, untuk Vincent menantu kami yang bijaksana, untuknya kami sudah berdoa ketika Philips masih bayi, dan dari tahun-tahun pertama pernikahan mereka kami melihat bahwa doa kami dijawab Tuhan. Artinya ketika Philips itu masih bayi, orang tuanya yang pendeta ini sudah berdoa untuk calon teman hidup, ya, untuk calon istri bagi anaknya. Dan ternyata Tuhan menjawab doa mereka. Saya percaya hal yang sama juga dilakukan untuk calon suami dari Karen ya. Sehingga akhirnya anak-anak mereka ini menjadi pribadi yang dewasa dan membentuk keluarga yang takut akan Tuhan ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari bacaan tadi ya. Izinkan Roh Kudus mengajar kita dan kita akan menikmati banyak hal yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya ya.
God is good all the time. Tuhan itu selalu baik. Itu yang dijanjikan. Amin.